Assalamualaikum. Baik sahabat-sahabat semua, kita masih berada di kelas online Cara Mudah Mengajar Online Agar Siswa Tidak Bosan bersama kelas dahsyat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lakukan dengan sepenuh hati. Apa yang harus dilakukan dengan sepenuh hati? Ya ketika kita mengajar, ketika kita mendidik, dan itu sebagai pekerjaan kita harus bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Oke, kita mulai dulu materinya pada slide pertama. Jadi kita mulai dulu dari mindset pendidik atau pola pikir pendidik. Gimana sih mindset pendidik itu? Jadi menjadi pendidik itu merupakan panggilan hati. Jadi harus dilakukan dengan sepenuh hati. Niatkan pekerjaan kita untuk ibadah. Ya ibadah dalam segi menyampaikan ilmu ya, ketika kita sedang mengajar, ketika kita sedang mendidik ya. Ketika kita sedang menyampaikan ilmu, sedang berproses melakukan hal itu kita niatkan sebagai ibadah. Jangan cuma kegiatan saja yang kita lakukan, tetapi hati kita juga meniatkannya untuk ibadah. Gitu ya. Ya selain ibadah dalam menyampaikan ilmu, juga kita niatkan ibadah dalam segi ikhtiar mengupayakan rezeki untuk keluarga. Kita menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi dosen, ya, mungkin menjadi trainer juga, menjadi pelatih. Kita kan juga sedang dalam waktu yang sama kita sedang mengupayakan rezeki untuk diri sendiri, rezeki untuk keluarga, supaya diri kita sendiri dan keluarga kita mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti itu ya. Jadi pertama kita lakukan dengan sepenuh hati. Ini pahami dulu bahwa menjadi pendidik itu merupakan panggilan hati. Kemudian yang terpenting ketika kita melakukan proses pendidikan, ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita, niatkan sebagai ibadah ya, harus diniatkan sebagai ibadah. Oke, kita next. Nah, kemudian bagaimana caranya agar bisa sepenuh hati? Nah, kalau pada slide sebelumnya kita akan membahas tentang mindset ya, membahas tentang pola pikirnya. Nah, pada slide ini kita membahas tentang teknisnya. Bagaimana caranya agar bisa sepenuh hati? Ya, ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita, ya, dalam hal ini mengajar, mendidik, menyampaikan ilmu, atau bahkan mungkin sedang mempersiapkan bahan ajar. Misalnya sahabat-sahabat semua sedang membuat PowerPoint atau sedang membuat modul PDF sebagai bahan ajar, nanti ini akan dibagikan kepada peserta didik ya, atau bahkan sedang memeriksa hasil belajar peserta didik, misalnya memeriksa hasil ujian gitu ya. Prinsipnya gini, Anda harus hadir 100%. Pikiran Anda, perasaan Anda, tindakan Anda harus sinkron sekarang, saat ini, dan di sini. Ketika Anda sedang mengajar, ya sudah, pikiran Anda, perasaan Anda, dan tindakan Anda harus satu, harus selaras bahwa Anda sedang mengajar ini. Ketika Anda sedang mempersiapkan bahan ajar, bahan materi pelajaran, ya pikiran, perasaan Anda juga harus hadir 100%. Wah, saat ini saya sedang membuat bahan ajar, saya sedang membuat modul, seperti itu. Atau misalnya sedang memeriksa hasil belajar ya, memeriksa hasil ujian, hasil nilai, pikiran kita, perasaan kita juga harus total 100%. Jangan kemana-mana. Karena apa? Dengan kesinkronan ini, sinkronisasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita, maka kita bisa lebih fokus dan hadir 100%. Dan inilah merupakan teknis supaya kita bisa sepenuh hati dalam mengajar. Ya, tidak dapat dipungkiri lah, kita pendidik merupakan manusia biasa, juga punya masalah lain, punya urusan lain, misalnya urusan keluarga, masalah di rumah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita harus 100%. Kenapa harus 100%? Karena kalau sambil kita memikirkan hal lain, sambil memusingkan hal lain, atau bahkan sambil mengerjakan hal lain, maka apa yang kita kerjakan ini nggak bisa maksimal. Bahkan di tengah-tengah jalan mungkin bisa terjadi kesalahan. Misalnya sedang mempersiapkan bahan ajar, karena pikirannya kemana-mana, nanti salah ketik, typo, dan sebagainya. Atau mungkin sedang memeriksa hasil belajar, hasil nilai, padahal siswa kita menulis jawaban dengan benar, tetapi karena pikiran kita sedang kemana-mana, kita salahkan aja itu. Misalnya kita menyalahkan tanpa sengaja, kita menyalahkan jawaban yang benar itu. Ini kan bisa kacau. Atau mungkin ketika mengajar, pikiran kita nggak fokus, nanti kita salah ucap, salah memberikan materi, ya kan ini kan nggak oke banget lah ya. Jadi prinsipnya kita harus betul-betul hadir 100% ketika sedang melakukan pekerjaan kita. Justru dengan kita hadir 100%, kita nanti ketika pekerjaan kita sudah selesai, kita bisa menyelesaikan masalah lain, kita bisa memikirkan masalah lain, bisa mengurus hal lain dengan lebih baik, nggak terganggu, nggak terbayang-bayang, waduh tugas saya belum selesai nih,
gitu. Jadi alokasikan waktu, manajemen diri Anda, manajemen pikiran Anda dengan sebaik mungkin, ya. Oke, next. Nah, kemudian kita harus fokus dalam mengajar dan mengajarlah dengan senang hati. Jadi ini berbicara soal getaran rasa. Waspada ya dengan getaran rasa. Apa yang Anda rasakan akan memengaruhi performa Anda. Juga akan dirasakan oleh peserta didik. Misalnya gini, Anda mengajar dengan sepenuh hati, dengan senang hati, dengan hati bahagia. Maka nanti secara otomatis peserta didik juga akan merasakan getaran kebahagiaan yang Anda rasakan. Getaran kesenangan hati yang Anda rasakan. Minimal jika mereka tidak merasakan, ya mereka bisa lebih nyaman ketika mendengarkan materi kita. Mereka bisa lebih enjoy ketika mengikuti kelas kita. Seperti itu. Nah, begitu pula ketika misalnya kita mengajar tidak dengan senang hati, misalnya dengan rasa paksaan, dengan rasa marah, dengan rasa jengkel, nanti ujung-ujungnya malah Anda tidak bisa mengajar dengan maksimal. Ya, Anda tidak bisa menampilkan performa terbaik. Anda tidak bisa mempersembahkan performa terbaik dalam mengajar, sehingga materi yang Anda ajarkan sia-sia, nanti nggak terdelivery dengan baik. Seperti itu. Ya. Jadi waspada soal getaran rasa. Pastikan ketika Anda mau mengajar, pastikan Anda ibaratnya buang dulu semua pikiran negatif, buang dulu semua masalah. Kita fokus mengajar, kita rasakan kebahagiaan, kesenangan dalam mengajar. Ini sama sekali bukan kata-kata motivasi, bukan kata-kata nasihat. Ini merupakan teknis. Ya, teknis itu how to, bagaimana caranya, seperti itu. Nah, kemudian Anda juga harus fokus. Kenapa harus fokus? Jika Anda fokus, maka peserta didik Anda juga akan fokus. Jika Anda mengajar dengan sepenuh hati, maka peserta didik juga akan belajar dengan sepenuh hati. Ya. Ketika Anda tidak fokus dalam mengajar, dalam menyampaikan materi, misalnya pikirannya kemana-mana, ya nanti juga peserta didik pikirannya akan kemana-mana. Gitu. Ketika Anda mengajar materi tapi sambil memikirkan hal lain, maka peserta didik nanti juga akan pikirannya juga akan memikirkan hal lain, tidak fokus pada materi yang Anda sampaikan. Ya. Nah, jika Anda mengajar dengan sepenuh hati, maka peserta didik juga akan belajar dengan sepenuh hati. Mereka akan sungguh-sungguh, mereka akan betul-betul fokusnya itu tersedot pada apa yang Anda sampaikan. Mereka akan antusias itu. Ya mungkin tidak semua, tapi sebagian besar pasti akan begitu. Pasti akan sepenuh hati juga dalam mengikuti pelajaran Anda. Ya demikian materi kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi dan masukan bagi kita semua bahwa kita dalam mendidik harus betul-betul sepenuh hati. Harus betul-betul fokus dan hadir 100% supaya proses pendidikan yang kita lakukan bisa berjalan maksimal dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, demikian sahabat-sahabat semua, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam bahagia dan tetap di kelasdahsyat.com.